Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan isian snack box ya. Ini unik banget karena aku bikin roti, tapi di bagian dalam roti itu aku berikan potongan daun bawang. Namanya roti daun bawang. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Di sini prosesnya aku food chopper ya. Kemudian ditambahkan dengan 5 gram ragi roti, 1 butir putih telur. Nah, buat kalian yang tidak punya food chopper, boleh diadon manual menggunakan tangan, diolen, atau bisa juga kalian menggunakan mixer spiral. Nah, selanjutnya aku tambahkan 20 gram gula pasir serta susu cair ya sebanyak 100 ml. Tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh garam. Nah, kemudian akan aku food chopper ya hingga menjadi tercampur rata. Nah, sekali lagi kalian bisa ulen menggunakan tangan maupun menggunakan mixer spiral. Ini hanya untuk mempercepat waktu saja sehingga adonan ini bisa menjadi cepat kalis. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 50 ml minyak sayur atau minyak goreng, kemudian food chopper kembali hingga menjadi kalis. Oke, setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian adonan akan aku bagi ya. Akan aku potong-potong dengan berat masing-masing kurang lebih 50 gram. Selanjutnya untuk adonan ini akan aku letakkan ke loyang, kemudian tutup menggunakan serbet ya, dan akan aku pipihkan satu persatu. Nah, sekali lagi masing-masing bulatan ini dengan berat 50 gram. Ambil satu, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, setelah dipipihkan melebar dan bulat, lalu bagian permukaannya akan aku olesi dengan margarin dan ditaburi dengan potongan daun bawang. Nah, ini yang bikin unik, yaitu ada potongan daun bawang, sehingga nanti roti yang kita bikin ini akan beraroma wangi daun bawang dan rasanya juga gurih. Kalian wajib mencoba karena aku membuat ini ya. Keluargaku sangat suka karena aromanya juga harum daun bawang, rasanya juga enak. Nah, kalau sudah seperti ini kemudian akan aku pindahkan. Ini aku alasi dengan kertas panggang ya supaya nanti memudahkan saat menyimpan. Jadi letakkan aja per lembar seperti ini dan nanti pipihkan kembali untuk adonan, kemudian akan kita tumpuk di bagian atasnya. Jadi ikuti saja ya seperti yang aku contohkan. Pipihkan adonan melebar bulat seperti ini, kemudian bagian permukaannya nanti diolesi dengan margarin tipis-tipis dan diberikan taburan daun bawang potong. Nah, kenapa adonannya aku tumpuk seperti ini? Supaya lebih unik aja dan juga diberikan perlapisnya diolesi ya, maksudnya diolesi margarin dan diberi taburan daun bawang supaya bisa merata aja ya rasa daripada daun bawang di kulit rotinya nanti. Jadi nanti akan lebih unik dan tentunya menarik ya dari rasa dan juga tampilan. Oke, ini sudah lapisan terakhir, ditumpuk aja seperti ini yang paling atas. Kemudian agak ditekan-tekan supaya menyatu. Lalu tutupkan seperti ini ya untuk kertas panggangnya. Lalu simpan adonan di dalam kulkas. Diistirahatkan aja kurang lebih
30 menit. Nah, setelah 30 menit diistirahatkan, aku keluarkan dari kulkas dan seperti ini hasilnya. Yang tujuannya supaya margarinnya itu membeku sehingga nanti saat di oven itu margarinnya itu bisa gurih gitu ya di adonannya atau membuat rasa tersendiri. Oke, selanjutnya ini akan aku pipihkan semuanya seperti ini hingga pipih memanjang. Kalau sudah, kemudian akan aku lipat atau akan aku gulung ya. Akan aku gulung lalu nanti setelah itu dipotong-potong. Nah, karena prosesnya mau di oven, jadi harus kalian ingat ya, 10 menit sebelum adonan masuk, oven sudah harus kalian panaskan terlebih dahulu. Untuk cetakannya, aku menggunakan cetakan kue muffin yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Oke, selanjutnya adonan ini akan aku potong-potong. Dan setelah dipotong, masukkan ke dalam cetakan muffin seperti ini. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Terakhir di sini aku akan olesi dengan 1 butir kuning telur ya di bagian permukaannya seperti ini. Lalu setelah itu siap untuk di oven. Lanjut oven selama 30 menit api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian akan aku biarkan dingin. Setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah benar-benar dingin bisa ya dikemas, dimasukkan ke dalam plastik OPP. Satu resep menjadi 11 ya, jadi ini pas jika kalian jadikan sebagai ide jualan yang unik tentunya. Nah, setelah benar-benar dingin, di sini aku masukkan ke dalam plastik OPP. Nah, nanti juga bisa kalian tambahkan sebagai pemanis dengan stiker label jualan kalian. Di suhu ruangan untuk roti daun bawang ini ya, ini bisa bertahan maksimal 3 hari. Dan untuk harga jualnya sendiri nanti dihitung aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Perkiraan dari aku per satunya kalian bisa jual kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Dan cara pengemasannya juga bisa kalian masukkan ke dalam dus seperti ini ya. Jadi terlihat lebih premium untuk resep yang sederhana ini. Sehingga customer kalau membeli juga merasa lebih terlihat bagus gitu ya. Dan juga bersih tentunya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi walaupun dari bahan sederhana, tapi kalau kita bisa membuat hal-hal unik dan juga tampilan menarik, tentunya pembeli juga akan senang untuk membelinya. Oke, ini aku akan mencoba satu supaya kalian bisa melihat serat ya di bagian dalam daripada roti yang aku bikin ini. Jadi roti daun bawangku ini seratnya memanjang dan juga lembut walaupun hanya menggunakan bahan yang sederhana. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, seratnya memanjang dan juga lembut seperti ini. Ini rasanya enak dan juga aromanya wangi atau harum dari daun bawangnya.
Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah roti daun bawang ala aku. Selamat mencoba sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan. Semoga jualannya bisa laris manis. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.